Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen filsafat ilmu yaitu Pak Nandang Ihwanuddin yang sudah membina saya hingga pada saat ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pembahasan saya mengenai filosofi sistem akuntansi sebuah perspektif baru. Perjalanan menuju sistem akuntansi yang optimal tidak hanya melibatkan perangkat lunak dan data. Lebih dari itu, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang landasan filosofis yang mendasari praktik akuntansi melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita dapat merumuskan sistem akuntansi yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan bermakna. Pembahasan pertama adalah ontologi atau hakikat realitas akuntansi. Sifat transaksionalnya yaitu akuntansi secara transaksional berfokus pada transaksi keuangan, peristiwa-peristiwa ekonomi seperti pembelian, penjualan, pembayaran menjadi pusat perhatian. Sedangkan perspektif dinamisnya, realitas akuntansi tidak statis, ia akan berkembang seiringnya perubahan lingkungan bisnis dan kemajuan teknologi. Ini memerlukan adaptasi sistem akuntansi untuk mencerminkan realitas terkini. Selanjutnya adalah epistemologi sumber dan struktur pengetahuan akuntansi. Yang pertama adalah pengalaman praktis. Praktisi akuntansi memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung dalam mengelola dan menganalisis data keuangan. Yang kedua, teori akuntansi. Pengetahuan akuntansi juga diperoleh melalui pembelajaran teori dan konsep yang telah teruji. Prinsip-prinsip akuntansi menjadi dasar untuk membangun sistem dan prosedurnya. Yang ketiga, data dan informasi. Data dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber merupakan bahan baku untuk mengkonstruksi pengetahuan akuntansinya. Selanjutnya ada di aksiologi, nilai-nilai dalam praktik akuntansi. Transparansi dan akuntabilitas pada akuntansi adalah informasi keuangan harus mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada di keadilan dan kesetaraan. Sistem akuntansi harus adil dan setara. Ia tidak boleh memihak pihak tertentu atau menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang selanjutnya ada di keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Akuntansi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan dampak aktivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Perspektif ontologis dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada di realitas keuangan. Sistem akuntansi harus mampu menangkap realitas keuangan dengan akurat. Yang kedua di data kuantitatif, sistem akuntansi berfokus pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif seperti angka-angka keuangannya. Yang ketiga ada di ekuitas dan keseimbangan. Sistem akuntansi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam persamaan akuntansi dan mencerminkan realitas keuangan. Perspektif epistemologis dalam sistem akuntansi. Yang pertama adalah teori akuntansi. Sistem akuntansi didasarkan pada teori dan konsep akuntansi yang telah mapan. Yang kedua, praktik akuntansi. Sistem akuntansi dikembangkan berdasarkan pengalaman dan praktik yang telah teruji. Yang ketiga adalah riset inovasi. Sistem akuntansi terus berkembang melalui riset inovasi terbaru di bidang akuntansinya. Selanjutnya adalah di perspektif aksiologis dalam sistem akuntansi ada 3. Yang pertama di etika bisnis. Sistem akuntansi harus selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis, menghindari manipulasi data dan memaksimalkan transparansinya. Yang kedua di tanggung jawab sosial. Sistem akuntansi harus mengintegrasikan aspek tanggung jawab sosial, mempertimbangkan dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga di keberlanjutan atau going concern. Sistem akuntansi harus dirancang untuk mendukung keberlanjutan bisnis, menyertakan aspek-aspek lingkungan sosial dan tata kelolanya. Implikasi filosofis dalam desain sistem akuntansi yang pertama di keakuratan, yang kedua di transparansi, ketiga di akuntabilitas, keempat di etika, di kelima di keberlanjutan atau di going concern.
Tantangan implementasi sistem akuntansi berbasis filsafatnya. Yang pertama adalah di perubahan mindset. Menerapkan sistem akuntansi berbasis filsafat membutuhkan perubahan mindset dalam melihat peran dan tujuan akuntansinya. Yang kedua, kurangnya standar. Kurangnya standar baku untuk sistem akuntansi berbasis filsafat menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Yang ketiga, di keterbatasan teknologi. Teknologi ada mungkin belum sepenuhnya mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis filsafat. Yang terakhir di prospek pengembangan sistem akuntansi berbasis filsafat ada 3. Yang pertama di pengembangan standar. Pengembangan standar untuk sistem akuntansi berbasis filsafat akan membantu dalam penerapan dan evaluasinya. Yang kedua di inovasi teknologi. Pengembangan teknologi baru akan membantu dalam mengotomatiskan proses akuntansi dan mengintegrasikan aspek-aspek filosofisnya. Yang ketiga di edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan tentang filosofi akuntansi akan meningkatkan pemahaman praktisi tentang nilai-nilai yang mendasari praktik akuntansi. Mungkin sekian pembahasan mengenai filosofis sistem akuntansi yang dapat saya bahas kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.